Oke, selamat pagi dan selamat melihat ya video-video dari saya. Jangan lupa yang lewat YouTube silakan like, subscribe, and comment ya di komentar. Ya, tombol subscribe berwarna merah, yaitu yang dari YouTube ya. Silakan Anda klik hanya satu kali ya. Jadi subscribe itu nggak banyak-banyak ya. Cuman satu kali. Kalau Anda ngeklik lagi ya malah jadi unsub ya. Jadi nggak subscribe tapi unsub namanya. Ya, jadi ngekliknya satu kali aja ya. Oke. Saya ingin membahas tentang masalah keinginan ya. Keinginan dan perwujudan sebetulnya ini mungkin sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi gini, keinginan itu akan bisa terwujud ketika dia sudah tidak menginginkan lagi. Nah itu ya rahasianya. Misalkan gini, Anda pengen, makanya gini, ketika Anda sedang mencari duit Anda yang hilang, atau dompet Anda yang ketelisut, atau kunci motor, kunci mobil, kunci rumah Anda yang hilang, ketika Anda sibuk mencari, itu nggak akan ketemu gitu. Ya, ketika Anda sibuk mencari, itu malah nggak ketemu. Nah kadangkala ketika kita sholat ya malah keinget. Nah makanya ada yang berkata kalau sholat kemudian banyak godaannya ya, sebetulnya tidak seperti itu ya. Karena apa? Ketika dalam posisi sholat kita itu nggak ingat apa-apa sebetulnya. Kita itu sudah nggak menginginkan lagi, tidak, pikiran kita sudah nggak mencari. Logikanya sebetulnya itu ya. Jadi tidak hanya pada waktu sholat sebetulnya. Kalau kita sudah tidak menginginkan itu, kalau kita sudah tidak mencari itu, kalau kita sudah tidak menginginkan itu, maka justru itu akan datang pada kita. Tiba-tiba kunci motor itu tiba-tiba di pojok gitu loh. Tiba-tiba secara alami ya, tiba-tiba insting ataupun intuisi ataupun tubuh kita itu digerakkan untuk kemana gitu ya. Ketika kita sudah tidak mencari, di sanalah terjadi ketemu gitu loh ya. Ketika kita sudah melepaskan pikiran kita yang menginginkan itu sebetulnya. Jadi kunci dari terwujudnya sesuatu adalah ketika sudah lepas. Makanya ada di dalam LY itu ada sistem let go ya. Atau let go bahasanya, macam-macam ya. Istilah aja ya sebetulnya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita menginginkan sesuatu itu ada ego di sana. Contohnya ketika ingin A gitu ya, mesti di situ ada hasrat, ada sebuah kekuatan negatif sebetulnya. Jadi orang yang menginginkan itu menggunakan ego. Bahkan ketika orang menginginkan kesadaran, kenapa nggak ketemu? Karena dia menggunakan ego ya. Keinginan sendiri itu adalah ego sebetulnya. Keinginan itu ego ya. Jadi Anda ingin, makanya ada yang berkata bahwa keinginan itu sebetulnya sesuatu hal yang tidak benar gitu loh. Ya, sesuatu hal yang tidak benar. Karena keinginan sendiri, karena hidup itu sebenarnya tanpa keinginan ya. Hidup itu tidak perlu banyak keinginan, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi tetapi bukan murni salah enggak ya, tapi ketika keinginan itu masih ada, ketika ego itu masih besar, hasrat itu masih meluap, Anda ingin sesuatu, misalnya ingin kaya gitu, hasrat Anda itu sangat besar, maka kekayaan itu akan sulit Anda dapatkan. Ya, Anda mencari kesadaran misalkan, Anda sudah berguru kemana-mana, Anda sudah melakukan pencarian kemana-mana, itu nggak akan terjadi. Anda nggak akan dapat kesadaran ketika Anda masih mencari, ketika Anda masih menginginkan itu, ketika Anda isi nguber ya. Ketika dunia itu seperti itu ya, sistemnya paradok. Jadi dunia itu, hukum dunia itu semua paradok sebetulnya. Kalau Anda mencari, kalau Anda menginginkan malah nggak dapat. Tapi kalau Anda nggak mencari, Anda nggak menginginkan, malah Anda dapat. Nah itu kan aneh ya. Kan aneh sekali. Tetapi ada orang yang tidak mencari, tetapi dia juga nggak dapat. Ya, ada orang yang tidak mencari, ada orang yang tidak membutuhkan, tapi dia nggak dapat. Makanya sebetulnya adalah kunci dari perwujudan itu dua unsur ya.
mencari dan tidak mencari, menginginkan dan tidak menginginkan, seperti itu. Jadi memang dua unsur ini dipakai semua sebetulnya. Jadi berawal dari ego tapi terakhir tidak pakai ego. Karena keinginan itu sebuah ego ya. Anda ingin sadar itu sebuah ego juga sebetulnya. Tetapi ketika Anda masih besar keinginannya, masih berambisi ya, masih berambisi, maka nggak akan dapat seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau Anda sudah punya pemahaman bahwa kesadaran itu atau perwujudan apapun itu tidak memakai ambisi dan memang dan tidak boleh mencari, tidak boleh berambisi, tidak punya, sudah melepaskan semuanya, melepaskan keinginan, melepaskan ambisi, melepaskan ego. Kemudian ini juga bisa salah tangkap juga sebetulnya. Kalau Anda punya pemahaman ini, kemudian Anda sok-sokan tidak mencari, sok-sokan nggak butuh. Anda kemudian men-setting diri Anda untuk nggak butuh kesadaran, Anda men-setting diri Anda untuk nggak butuh uang. Semua yang Anda inginkan kemudian Anda bunuh, itu juga salah sebetulnya. Kenapa? Karena keinginan itu nggak bisa dimatikan. Ego itu nggak bisa dimatikan. Hasrat itu nggak bisa dimatikan ya. Jadi itu juga tidak pas lagi. Karena apa? Mereka semua itu harus datang dari dalam ya. Benar-benar runtuh dengan sendirinya, bukan karena Anda setting. Ya, bukan karena Anda kemudian punya pemahaman bahwa kesadaran itu tanpa pencarian, kemudian Anda nggak mencari, Anda berhenti, nggak seperti itu ya. Jadi tetap menggunakan keduanya, mencari dan tidak mencari, menginginkan dan tidak menginginkan, memakai ego dan tanpa ego, itu keduanya harus dijalankan seperti itu. Nah, prakteknya adalah ketika Anda menginginkan sesuatu, kejar ya. Contoh, Anda pengen kesadaran, kejar sekeras-kerasnya, seliar-liarnya seperti itu ya. Itu hanya salah satu cara saja ya. Salah satu contoh kesadarannya, kejar. Jadi benar-benar kejar itu. Benar-benar Anda itu sampai mati-matian kalau perlu ya. Mencari guru, ketemu si A, ternyata si A ini nggak bener atau mungkin kurang tepat, kemudian pindah ke B misalkan, contoh ini ya. Atau Anda sudah melakukan dzikir itu berpuluh-puluh, beribu-ribu sampai bermalam-malam, silahkan lakukan, kejar ya. Jadi tekniknya adalah kalau Anda, pikiran Anda itu masih ngejar-kejar ya, tekniknya ya, kalau pikiran Anda masih menginginkan untuk mengejar-kejar, jadi harus jujur dengan diri sendiri, Anda itu ingin ngejar enggak? Kalau ingin, kejar ya, seperti itu. Jadi sebuah runtuhnya pikiran, sebuah runtuhnya pengejaran, sebuah fase jenuh itu tidak bisa dibuat, tidak bisa disetting ya. Itu harus runtuh dengan sendirinya ketika memang pengejaran itu sudah selesai. Benar-benar Anda sudah pontang-panting, nabrak ke sana ke sini, sudah nggak dapat solusi, dan berguru kemana-mana sudah tidak menimbulkan solusi, sudah pikiran Anda kemudian tiba-tiba akan mengalami fase di mana itu jenuh ya. Seperti putus asa. Jadi titiknya adalah antara hampir putus asa itu ya. Jadi karena makanya ada dalil yang mengatakan jangan berputus asa, itu juga benar. Tetapi kenyataannya pasrah itu mendekati putus asa sebetulnya. Makanya kemarin saya bilang bahwa untuk mencapai kesadaran itu jembatannya itu pakai pasrah ya. Makanya tapi pasrah ini nggak bisa dibuat gitu loh. Anda nggak bisa membuat diri Anda jadi pasrah kalau belum pasrah. Nah, kalau belum pasrah gimana ya, jangan pasrah kan, seperti itu kan. Kalau teknik saya kan teknik tantra ya. Teknik tantra itu ya jujur ya, apa adanya, tidak pakai manipulasi ya. Jujur apa adanya. Kalau nggak pasrah jangan pasrah. Kalau kamu pengen ngejar, kejar kan, seperti itu. Jujur aja. Jujur, pikiranku pengen ngejar, kejar, seperti itu. Walaupun Anda tahu bahwa nanti misalkan ya, kesadaran itu memang tanpa pengejaran, kesadaran itu memang tanpa pencarian, tapi kenyataannya sekarang adalah pikiran Anda itu masih pengen mencari, ya cari gitu loh ya. Kalau Anda masih pengen ngejar, kejar sekeras-kerasnya sampai betul-betul pikiran Anda itu runtuh.
ya, sampai fasenya itu sudah pontang-panting kemana-mana, nabrak ke sana ke sini, sudah mengamalkan semuanya Anda amalkan, Anda yang pokoknya Anda tahu Anda amalkan misalkan. Tujuannya hanya satu, biar pikiran itu sudah nggak bisa berfungsi, runtuh, pasrah ya. Nah, pasrah ini mendekati putus asa ya. Ya memang putus asa sebetulnya. Pasrah ini putus asa sebetulnya. Antara berjuang jenuh, putus asa, dan masih punya keinginan yang kuat untuk tahu gitu. Punya keyakinan, tapi pasrah karena sudah buntu, jalannya sudah nggak ada. Anda sudah kemana-mana, nggak ada jalan lagi, pikiran selesai, pikiran nggak bisa komen lagi, sudah nggak bisa mencari, nggak bisa bekerja, dan kemudian akhirnya runtuh. Ya sudah seperti itu. Nah, di sanalah kemudian kesuksesan itu biasanya terjadi. Misalkan Anda mencari kesadaran, tiba-tiba akan datang ketika Anda sudah lupa. Ya, sudah lupa dengan pengejaran Anda, bahkan sudah ya wis sembuh, istilahnya seperti itu ya. Makanya Imron Jamil itu berkata Allahumma mbuh itu ya. Is embuh. Kalau sudah embuh itu sudah pasrah. Tapi pasrah ini nggak bisa dibuat, itu loh masalahnya. Kalau Anda membuat pasrah, maka itu disebut dengan manipulasi, sehingga Anda kemudian nggak jadi ya. Sama dengan ketika Anda menginginkan yang lain misalkan. Apa misalkan? Contoh kesuksesan dan sebagainya. Makanya orang seperti Bob Sadino, orang-orang kaya, itu dia selalu banyak sekali yang berpendapat atau menyampaikan pituahnya bahwa kalau kamu ingin berbisnis, lakukan saja, action. Nah, seperti itu ya. Kadang kita mikir, masa orang bisnis harus mempersiapkan ilmunya dulu, harus tahu jalurnya dulu, skemanya dulu, harus mempelajari dulu. Tetapi banyak orang besar mengatakan action saja seperti itu, lakukan saja. Bukan berarti ketika Anda melakukan terus Anda sukses, enggak ya, belum tentu. Tujuan mereka mungkin ya, menurut pengamatan saya adalah ketika Anda sudah mau action, maka di situ akan terjadi kegagalan. Ciptakan kegagalan lagi, terus menerus gitu ya. Tapi jangan berhenti ya, action saja sampai kemudian Anda mengalami jenuh fasenya ya. Mengalami di mana sebuah pikiran Anda itu sudah tidak bisa mengejar lagi, sudah selesai. Nah, di sanalah kemudian kesuksesan itu biasanya datang ketika Anda pasrah. Jadi sama ya sebetulnya. Jadi tujuan para orang-orang besar, orang-orang sukses yang saya sebut seperti contohnya Bob Sadino, action saja, nggak usah banyak mikir, ya. Karena apa? Sebuah perjalanan yang belum pernah kita lalui, kita mau konsepkan, ya tetap nanti juga gagal gitu loh. Anda mau cari ilmunya dulu, ya tetap nanti gagal dulu kan, seperti itu. Maka nggak usah terlalu banyak belajar, action saja sambil belajar. Misalkan gagal satu kali, kemudian Anda belajar, gagal lagi, Anda belajar, gagal lagi, Anda belajar. Maka ketika sudah sampai fase berhenti dalam pengejaran itu dan Anda pasrah total, maka di sanalah terjadi yang disebut dengan keajaiban ya, atau disebut dengan tiba-tiba Anda sukses. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena pikiran itu tidak bisa dihentikan sebetulnya, nggak bisa ditekan ya. Pikiran itu tidak bisa ditekan gitu. Kalau Anda pengen sesuatu, lakukan saja. Anda kepengen A, lakukan saja sampai pikiran itu runtuh, selesai, jenuh, kemudian Anda nggak pengen lagi gitu loh. Intinya seperti itu ya. Jadi konsep-konsep kalau dari saya memang kebanyakan seperti itu ya. Kalau Anda pengen, jangan ngomong nggak pengen. Kalau jujur saja sama diri Anda, ya ngapain ditutup-tutupi dengan bahasa atau dengan istilah-istilah teori-teori tentang kebenaran, teori-teori tentang apalah, istilahnya seperti itu ya. Contohnya gini, ada yang mengatakan bahwa dunia itu jebakan, dunia itu tipuan. Ya, itu secara teori benar, tetapi Anda tidak boleh menipu diri Anda seperti itu. Kalau Anda memang suka, ngapain ngomong nggak suka seperti itu. Kalau Anda ngomong
seneng, ngapain anda ngomong nggak seneng kalau anda seneng gitu. Jadi awal dari dasar yang paling mendasar adalah jujur dulu terhadap diri sendiri, entah itu benar atau salah. Nah, itu menurut sementara yang saya alami ya. Karena ketika Anda sudah berani jujur dengan diri sendiri, tanpa Anda menghubungkan dengan benar salah, dengan sebuah teori kebenaran yang sudah ada, yang sudah pakem, yang sudah ada di masyarakat, yang sudah umum, yang diproduksi oleh banyak guru, lupakan tentang itu ya. Lupakan tentang itu, tapi Anda fokuslah jujur dengan dengan diri sendiri. Anda itu pengen apa? Anda itu sukanya apa? Kalau Anda suka, jangan ngomong nggak suka. Walaupun ada orang atau ada kitab atau ada guru mengatakan itu salah, itu nggak bener, kamu harus menghindari dunia. Oke, tetapi pikiran saya masih pingin gitu loh. Ya sudah, kejar aja gitu. Kalau Anda mengejar sampai titik di mana Anda nggak suka dengan dunia, nah di sanalah letak di mana ketidaksukaan Anda terhadap dunia itu memang benar-benar asli. Ya, benar-benar asli, bukan karena ditekan atau bukan karena konsep gitu loh. Memang Anda benar-benar nggak suka gitu loh. Nah, kalau udah mencapai fase itu, berarti fase itu benar-benar fase yang kuat ya di dalam diri Anda seperti itu. Jadi teori dari saya, teknik dari saya kebanyakan seperti itu ya. Jadi jujur dengan diri sendiri, apa yang kita inginkan, kejar, action, lakukan sampai itu benar-benar Anda jenuh, sampai benar-benar Anda itu benar-benar lupa, sampai benar-benar lepas sebuah keinginan tersebut, sudah nggak ingin lagi, wis embuh ya, sehingga kemudian yang terjadi pasrah. Nah, disitulah letaknya Anda akan mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Itu kalau memang keinginan Anda tepat gitu loh. Tapi kalau keinginan itu sebuah keinginan yang hanya sebatas ego, maka itu akan menghilang. Ya, ketika Anda kejar sampai selesai, hilang. Ya, akan lenyap dengan sendirinya sesuai dengan kejujuran yang diri Anda ya. Jadi kira-kira seperti itu ya penjelasan dari saya tentang keinginan dan kepasrahan. Ya, jadi dunia itu memang dualitas. Dunia itu memang paradok ya. Jadi ingin dan tidak ingin, ego dan tidak ego, kemudian satu lagi itu apa tadi ya, pokoknya itulah, yaitu menginginkan tidak menginginkan, ego dan tidak ego itu harus bergandengan ya, seperti itu. Seperti kesadaran juga sama ya, katanya kesadaran itu melampaui pikiran, tapi kenyataannya memang harus melalui pikiran gitu loh ya. Kenyataannya harus melalui pikiran dulu, kemudian baru melampaui seperti itu ya, dari pikiran dulu. Karena faktanya orang-orang cerdas, orang-orang yang jenius ya, dalam tanda kutip ya, jenius dalam spiritual itu yang hanya yang mampu mencapai kesadaran sebetulnya. Jadi tidak sembarangan ya. Ya, orang yang diberkati dengan kesadaran itu mesti orangnya jenius ya. Bukan jenius ketika dia sudah mengalami kesadaran, tapi sebelum dia mengalami kesadaran itu sudah jenius. Ya, walaupun kelihatannya orang goblok ya, walaupun Anda melihatnya itu seperti orang goblok, tapi sebetulnya dia punya kejeniusan, dia punya kecerdasan spiritual lah, istilahnya saya seperti itu. Ya. Oke, itu aja dari saya ya. Oke, selamat pagi.